Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan. Wassalatu wassalamu ala man uhiya ilaihil Qur'an Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan dan para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak, dan diantaranya adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Kalau Allah memerintahkan, berarti perkara itu sangat penting, sangat mulia, dan sangat tinggi, mahal harganya. Dan ingat, perintah Allah di dalam Quran bukan hanya perintah untuk membaca, tetapi lebih dari itu, Allah ingin menuntut kita lebih dari sekedar membaca. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bukan Allah ingin membebani kita saat membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh kita sudah baca Quran kok harus pakai tajwid, harus ada aturannya, harus tartil segala macam. Itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan menyuruh kita untuk mentartilkan Quran, membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan bertajwid kalau bahasa dalam ilmu tajwid. Itu tujuannya adalah karena memang Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat indah, maka kita harus berusaha menjaga keindahannya. Al-Quran bahasanya adalah sangat mulia, maka kita harus berusaha menjaga kemuliaan itu. Maka di antara adab kita terhadap Al-Quran, karena Al-Quran adalah bukan sembarang kitab, bukan sembarang kalam. Dia adalah kalam dari langit yang langsung Allah turunkan melalui malaikatnya, lalu dibawakan atau disampaikan, diriwayatkan atau diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah kalam yang sakral, kalam yang mulia, yang istimewa. Maka membacanya pun tentu nggak seenaknya dong. Kita menyanyi saja ada aturannya, membaca undang-undang saja ada aturannya, membaca proklamasi itu ada intonasinya. Nah, bagaimana lagi dengan membaca firman Allah yang datang dari Allah, yang bisa menembus jiwa setiap orang yang mendengarkannya. Maka sangat wajar jika membaca Al-Quran itu ada tata keramanya dan ada adab-adabnya. Dan karena itu Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Sesungguhnya ayat itu tidak hanya menyuruh kita membaca, tapi membaca dengan, nah itu yang poinnya adalah membaca dengan tartilnya. Jadi sekali lagi, membaca Al-Quran dengan tajwid atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk mentajwidkan Al-Quran, mentartilkan Al-Quran, sama sekali bukan untuk membebani umat Islam atau menyulitkan umat Islam membaca Al-Quran, tapi demi menjaga keindahan Al-Quran itu sendiri dan demi mendidik kita bagaimana kita beradab terhadap Al-Quran. Dan juga para hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada, membaca Al-Quran dengan tajwid, apalagi dengan suara yang merdu, itu justru akan menambah keindahan Al-Quran, menambah wibawa Al-Quran, dan menambah kesyahduan Al-Quran sehingga yang membacanya bisa dinikmati oleh siapapun yang mendengarnya. Dan karena itu berbahagialah para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang fokus atau mungkin fokus belajar Al-Quran atau mewakafkan hidupnya untuk mempelajari Al-Quran, bisa membaca dengan baik, atau mungkin ada yang diberikan suara yang merdu. Maka berbahagialah, karena itu bagian dari adab yang sempurna terhadap Al-Quran, atau mungkin bagian dari karunia Allah untuk menjaga keindahan Al-Quran. Tapi bagi yang merasa kesulitan, mungkin kok saya sulit Pak mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan tajwid, kok nggak bisa-bisa, maka bersabarlah, karena memang pahala itu nggak selalu diukur dengan kemerduan atau kefasihan seseorang membaca. Membacalah Al-Quran sesuai kemampuan kita. Kalau kemampuan kita seperti itu, ya bacalah dengan sesuai kemampuan kita. Tentu saja setiap orang berbeda-beda dan setiap orang punya kelebihan masing-masing. Mungkin ada yang
tidak bisa fasih tapi hatinya bisa menghayati, atau mungkin sebaliknya. Maka sekali lagi, bagi yang bisa mempelajari Al-Quran, bisa membaca Quran dengan tajwid, usahakanlah, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semangat untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, mempelajari ilmunya dan mempraktekkannya bersama guru-guru kita dimanapun kita berada, karena itu adalah bagian dari perintah Allah dan demi menjaga wibawa dan keindahan dan kesakralan Al-Quran itu sendiri. Dan bagi yang mungkin yang nggak ada waktu atau nggak sempat, jangan putus asa, bacalah Al-Quran sesuai kemampuannya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani seseorang di batas atau di luar batas kemampuannya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, karena itu hiasilah hidup kita dengan membaca Al-Quran, hiasilah sisa-sisa hidup kita dengan selalu membaca. Apalagi teman-teman yang menghafal Al-Quran, ingat ya, sesungguhnya di dalam Quran yang banyak diperintahkan atau diisyaratkan itu adalah membaca, bukan menghafal. Dan karena itu melalui tayangan ini saya berharap dan berpesan kepada teman-teman penghafal Quran, jangan pernah lupa untuk terus membaca meskipun sudah hafal, meskipun sudah lancar, karena tujuan kita menghafal adalah membaca. Maka percayalah, hafalan yang hebat, hafalan yang berkah, yang dimuliakan adalah hafalan yang terus-menerus dibaca. Karena perintah Allah adalah untuk membaca. Apalah artinya kita banyak hafalan tapi tidak pernah dibaca? Karena nilainya tergantung dari membaca. Dan ingatlah bahwa saat kita membaca Al-Quran, maka saat itulah momen hidup kita yang paling mahal. Kenapa? Karena kita bisa berjumpa atau mungkin berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an." Siapa yang ingin berbincang, berdialog dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya membaca Al-Quran adalah perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Betapa mulianya dan betapa istimewanya momen itu. Maka perbanyaklah momen istimewa dalam hidup Anda dengan membaca Al-Quran. Tetaplah membaca dan membaca sampai akhir hayat. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita memperoleh syafaat Al-Quran. Syukur-syukur bisa menghafalnya, tapi sekali lagi menghafal yang terus-menerus dibaca. Yang merasa tajwidnya belum benar, berusahalah, berikhtiarlah. Yang sudah bagus, lebih bagus lagi. Mari kita tingkatkan bacaan Quran kita demi menjaga muruah dan kemuliaan Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.